kasih buat semua media yang udah datang. Perkenalkan, nama aku Ziva Magnalia, aku berperan sebagai Rindu. Ya teman-teman semua, terima kasih sudah datang tempatkan waktunya di hari puasa ini. Hari ini agak terik, jadi mungkin hujannya lebih besar ya. Semoga kita semua nggak ada yang batal. Saya Magnata Masaragi, memerankan Beno. Beno itu cowoknya sih awalnya di film Bulan. Gitu. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang mau ditanyakan sama Ziva, boleh. Pertama ceritanya. Film Pulang ini tentang apa sih? Ceritanya sedikit buat teman-teman. Secara garis besar, film Pulang ini menceritakan tentang konflik keluarga ya, drama keluarga. Jadi memang pasti setiap kita tuh merasakan lah, pernah ada lah di posisi seperti yang ada di film Pulang itu. Dan menurut gua bagusnya film Pulang ini selain momentumnya yang tepat, karena sekarang kan memang lagi bulan puasa, jadi semua orang pada kumpul sama keluarganya, dan kita mengangkat topik yang memang dekat sama keluarga, terutama keluarga Indonesia, karena permasalahan yang dimiliki sama Pras dan Santi di sini itu cukup sering gua, walaupun gua belum pernah mengalami, tapi gua punya banyak teman juga yang pernah mengalami ini orang-orangnya. Dan selain itu mereka kasih point of view dari Rindu, jadi kayak gimana sih seorang anak bisa menghadapi orang tua yang punya masalah seperti itu, tapi dikasih point of view juga dari pihak ketiga kayak Beno di sini. Jadi orang yang nggak terlibat di dalam masalah itu, apa dampaknya untuk mereka gitu sih. Terus sedikit dari Ziva dan Mark, kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan, boleh. Buat Ziva dan Mark mungkin mengawali nih. Dari tadi buat Ziva, apa sih pertimbangan terpilih lo mau menerima terlibat dalam film Pulang ini? Yang pertama, dan kedua, ini kan film anggap aja semi religi ya, nggak terlalu religi banget, tapi ada nuansanya dan disiarin di bulan suci Ramadan gitu kan. Nilai religinya seperti apa sih setelah lo ngikutin produk syuting gitu? Apa sih yang lo dapat ketika lo terlibat di film ini? Nah, buat Mark, pertanyaan sama sih, apa sih yang mendasari lo mau terima film ini dengan background lo sebagai seorang penyanyi tentunya kan idol juga gitu kan. Ini pengalaman berapa branding kayak gitu kan, terus se-enjoy mana sih ketika lo tampil di dunia nyanyi terus akhirnya tampil di dunia acting gitu kan. Itu yang pertama dan kedua. Dan ketiga, ini kalian pertama kali langsung lulus ke Broadway acting gitu karena gimana menemukan chemistry sehingga kalian bisa menampilkan kualitas permainan yang apik, apalagi pacaran kan gitu kan. Ya kan nggak gampang ya. Oke, Thank you pertanyaannya. Kalau dari aku, kenapa aku bisa mempertimbangkan untuk jadi cast di film ini? Lebih tepatnya sebenarnya karena aku juga baca dari skripnya dulu kan, dari awal baca dari ceritanya, dan aku merasa cerita ini bagus banget, maknanya yang pesan-pesan yang mau disampaikan itu tuh sebenarnya bagus banget gitu. Jadinya lumayan jadi patokan juga nih, aku mau nih. Terus kalau misalnya karena kita lagi di bulan suci Ramadan ini ya, jadinya memang ada identiknya juga sama yang namanya kumpul keluarga, dan momennya sih sebenarnya pas banget aja sih itu ya, kayak gitu sih. yang jadi kenapa lo greget gitu, tapi dalam artian ini film bagus banget, skripnya bagus banget, apa sih punya sendiri kalian sehingga lo mau terima tawaran film ini? Dan itu yang pertama tadi, karena belum dapat. Dan kedua, ini kan semi religi gitu kan, secara lo udah acting di sini, apa sih pengalaman secara spiritual lo dapetin ketika bermain di film ini? Kalau dibilang semi religi, sebenarnya
keluarga aja gitu sih, cerita tentang keluarga aja, tentang konflik keluarga. Dan apa yang bikin aku tuh kayak klik banget pengen nih main film ini, itu memang karena ceritanya bagus dan ternyata baru setelah aku yakin sama aku mau ambil di film ini, ternyata tuh cast lawanku itu adalah orang-orang yang senior gitu, yang ternyata kayak ya ampun semakin excited gitu, semakin pengen belajar lagi nih, walaupun sebenarnya ada rasa takutnya karena aduh gimana ya, harus kayak gimana ya kalau sama senior gitu, tapi tetap itu nggak menutup keinginanku untuk tetap terus belajar. Itu sih. Kalau dari aku sebenarnya ini, jadi waktu itu pernah casting sekali sama Falcon, dan memang belum rezeki. Jadi beberapa waktu setelah itu dapet tawaran si film pulang ini, langsung minta skripnya ke manajer, terus baca juga. Dan gue itu dari kecil selalu, gue memang punya cita-cita untuk main film. Jadi SMA gue sempat cukup aktif dalam dunia teater musikal. Terus gue suka ternyata di dalam memerankan sesuatu peran tuh kita bisa lebih ngerti lagi sama kemanusiaan. Karena untuk mengerti, misalnya let's say Beno ya, kenapa ya Beno ini tuh dia melakukan tindakan ini, kenapa Beno ini sikapnya kayak gini. Menurut gue dan apa yang gue dapat juga dari senior-senior adalah ya lo harus tahu kenapa karakter lo itu memutuskan untuk melakukan A, kenapa dia punya pola pikir yang B. Jadi journey mempelajari karakter itu tuh karakter development yang sebenarnya menurut gue paling seru untuk gue. Itu kenapa gue mau ikut dalam film ini. Terus gue juga suka banget sama hal-hal yang berbau keluarga karena gue sendiri sangat dekat sama keluarga. Jadi kalau misalnya ada lagu tentang keluarga, ada let's say short film tentang keluarga, itu gue hampir selalu pengen cari tahu nih gitu, karena menurut gue keluarga itu lingkup yang paling kecil dan paling penting untuk mendefinisikan karakter seseorang gitu. Terus kalau ngomongin, sebenarnya setuju Mas Ziva, ini film purely tentang family, bukan kalau dibilang semi religi aku kurang begitu paham, cuman perjalanan spiritual yang gue alamin selama proses syuting ini adalah gue melihat bagaimana pentingnya sebenarnya peran seorang anak dalam hubungan bapak ibu gitu. Karena mungkin banyak di luar sana yang meremehkan peran anak yang kayak ya udah kamu kan anak kecil, kamu yang belajar dari orang tua, kita udah hidup berbelas-belas dan puluh-puluh tahun lebih dari kamu, pasti kita punya banyak pengalaman. Iya, secara kuantitas pasti pengalamannya lebih banyak. Cuma zaman itu berubah. Dan gue yakin dalam film ini, kalau misalnya nanti teman-teman media juga ikut nonton, dipertunjukkan banget bagaimana sebenarnya orang tua itu juga bisa belajar beberapa hal dari kepolosan seorang anak. Yang gue salut sih di sini, Rindu tuh digambarkan sebagai orang yang outspoken, terus dia masih strong willed, dia masih optimis, dia belum tercemar sama toksiknya dunia ini gitu. Jadi dia masih punya mimpi yang luas, dia masih punya pendapat yang banyak gitu. Jadi itu sih yang sangat unique selling point lah dari film ini. Dari nyanyi dan juga acting, pertama, kedua, gimana benci Mas Tembak dan kedua? Kalau nyanyi memang mungkin itu dari kecil emang, kalau gue pribadi emang mimpi dari kecil ya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga untuk belajar hal-hal yang sebenarnya menurutku gak jauh berbeda dari bernyanyi, karena masih sama-sama membutuhkan perasaan dari hati. Berakting sama bernyanyi itu bedanya cuma di waktunya doang gitu. Kalau nyanyi mungkin emang sekejap 3 menit, 4 menit selesai, tapi kalau berakting itu butuh waktu yang lama, butuh waktu persiapan dan lain-lainnya juga lama gitu. Kamera itu, jadi emang tertarik juga sih sebenarnya sama bermain peran gitu. Terus kalau soal chemistry Nggak punya ya, kita nggak punya kita tuh sebenarnya kalau ini dari sudut pandangku ya, aku merasa kalau misalnya aku udah lebih kenal sama orangnya itu jadi lebih enak gitu. Dan kebetulan aku sama Tama dulu kita pernah duet juga nyanyi di dekat bulan puasa juga lagi. Iya. Udah mau setahun nih. Ya ampun. Pertama kali kita ketemu. Pokoknya
teman ya. Butuh teman gitu, karena kalau sendirian tuh merasa sendirian banget gitu. Dan begitu ada teman seneng banget. Terus di situ jadi kayak kalau untuk chemistry lebih ke karena aku udah merasa kayak tenang, nyaman ada dia, jadinya kayak apapun yang aku lakuin itu kalau misalnya ada dia tuh jadinya kayak lebih ayo dah gitu. Gas aja Selama gitu. ini kita sama-sama jalan beriringan gitu. Gitu sih. Sama kayak Ziva. Jadi di awal sempet takut karena langsung nanya pas kayak dapet nih perannya gitu. Boleh tahu nggak kak, nitip ke manajer tanyain siapa teman-teman pemainnya dari Go, dari Melda. Terus kayak, aduh ini pemeran senior semua lagi gitu kan. Gue juga sama Ziva. Jadi gue merasa gue orangnya ekstrovert banget, tapi kalau gue nggak kenal sama lingkungannya, gue tuh mesti ada temen gue satu yang jadi pegangan gue untuk kayak yaudah nih kita berdua against everything gitu. Iya. Waktu gue tahu Ziva, kebetulan gue langsung bilang, Ziv gue dapet tawaran ini nih gitu. Tapi belum tentu dapat, belum fix juga. Cuman gue dipanggil reading besok. Terus kayak gue tunggu-tungguan sama dia, lu udah turun mobil belum? Gue udah nyampe nih gitu. Jadi kayak ada temen lah yang mulai dari nol, dari bawah gitu. Kayak kita kenalan sama Karindo, kita kenalin, oh kalian idol dan lain-lain. Jadi ada temen yang relate sama gue di film ini gitu. Terus kalau masalah dari background nyanyi ke dunia seni peran, sebenarnya menurut gue kedua hal ini tuh mirip ya, karena sama-sama entertain orang. Dan sebenarnya mendasari gue pengen jadi penyanyi adalah gue tuh suka orang itu senang dengan kehadiran gue. Jadi memang gue pengen jadi entertainer. Dan mengutip yang tadi Ziva bilang, kalau film itu sama menyampaikan pesan kayak lagu ya. Kita mau nyampein lagu tentang putus cinta, atau kita mau nyampein lagu tentang perjalanan hidup dan lain-lain. Cuman medianya aja yang beda. Kalau film ya lewat skrip, lewat dialog kita, dan chemistry kita yang kita build sama teman kita. Dan satu yang gak gue dapatkan di nyanyi adalah, kalau nyanyi kan kita kebiasaan solo ya. Jadi gue yang bertanggung jawab dengan performa gue yang bertanggung jawab dengan hasil yang gue bawakan. Tapi kalau di film itu gue merasa ya teamworknya kerasa banget. Dan yang gue kutip sih dari Kari gue sama Kak Imel adalah percuma lu bagus, tapi lawan main lu itu nggak bagus. Karena pesannya juga tetap nggak dapet. Jadi lu tetap harus pikirin diri lu, dan lu juga harus bisa membuat lawan main lu itu bermain dengan bagus gitu. Jadi poin itu yang gak gue dapetkan di nyanyi, dan ternyata kayak wah seru juga nih ikutan produksi film. Segala umur anak gitu, jadi dia selalu berperan sebagai ayah tuh kok bisa gitu. Walaupun sebenarnya nggak punya anak yang seumuran aku gitu. Di situ juga jadinya discuss. Aku kan jadinya kayak kasih tahu juga kalau misalnya aku ngomong sama papaku kayak gini. Terus kalau misalnya ayah Ringo kayak gimana ngomong sama anak-anaknya, walaupun mungkin gak seumuran aku, tapi kan tetap ayah punya caranya sendiri untuk berkomunikasi sama anak-anaknya. Anak juga jadi mengikuti atau gimana gitu. Di situ dapat banyak banget pelajaran sih. Di mobil itu tuh sering banget aku kayak yang aku ingat terus sampai sekarang tuh kalau udah soal emosi gitu. Emosi itu tuh ada banyak, ada sedih, ada marah, ada seneng dan lain-lain. Tapi bentuknya itu walaupun kadang-kadang yang identik tuh misalnya dari sedih, identiknya tuh nangis misalnya kalau sedih. Terus kalau marah teriak-teriak, kalau seneng ya senang-senang aja gitu kayak happy. Tapi sebenarnya semuanya nggak cuma sebatas itu. Kita bisa seneng dengan menangis, kita bisa sedih dengan kita diem doang. Terus kita juga bisa marah-marah justru malah dengan nada yang rendah atau. Dan itu tuh yang aku pelajarin banget dari Ayah Ringo gitu. Aku jadi tahu, iya juga ya. Pokoknya yang gue ingat, kita harus melakukan, kita harus menjalankan peran ini tuh nggak sebagai peran, tapi sebagai kenyataan aja, kayak gitu. Nggak terjadi, cuman mungkin. Tapi ada beberapa yang kocak banget. Kayak mereka bikin video TikTok, pertama kali Mar ketemu Ziva itu kita tahun lalu, yang tadi aku sempat bilang di dekat bulan Ramadan kita duet bareng, dan dulu tuh gue fans. Gue tuh si Velas banget, dulu kan gue nonton. Pas banget loh. Bohong, yang ini bohong. Asli. Gue si Velas banget, jadi pas gue ketemu dan akhirnya bisa duet sama dia, buat si Velas dan Markas tuh waktu itu cukup heboh ya. Kayak akhirnya mereka duet, akhirnya mereka ketemu gitu. Terus
akhirnya pas kita dipersatukan lagi dengan film ini, banyak yang bilang kayak apa ini takdir ya, mereka setiap proyekan bareng tuh dekat bulan puasa dan lain-lain. Cocokologi ya. Iya, cuman ya kalau dari gue pribadi menanggapinya ya itu bentuk support mereka yang perlu gue apresiasi. Betul. Jadi tanpa mereka juga film Pulang ini nggak akan trending di Klik Film. Jadi saya terima kasih teman-teman semua. Nggak cinlok ya? Enggak. Ya. Terang. Saling curhat kita ya Ya. tentang kehidupan masing-masing. Persiapan agak mepet dan kemudian waktu syutingnya akan dibatasi dengan berbagai faktor dan pertimbangan soal aspek kesehatan dan keselamatan. Karena seperti Mas Ren juga nggak sih reading berapa lama dan syuting juga berapa lama gitu. Terus yang kedua aku mau nanya, kalian kan berada dengan orang-orang yang beberapa kali masuk nominasi. Kalian kan berada dengan aktor maupun aktris yang sudah beberapa kali masuk nominasi Piala Citra. Setelah syuting, apa nasihat dari Nico dan Imelda yang paling pas di hati kalian? Makasih. Thank you. Oke. Kalau syuting lagi pandemi gimana? Oh iya. Mepet nggak sih persiapan printing dan pas hari syutingnya berapa lama? Mepet banget sih, bisa dibilang mepet ya. Soalnya kita juga syuting ngambil hari cuma 6 hari. 6 hari. Karena Ziva sibuk, Mas. Mampu Apaan? tiap hari. Fitnah nih orang. Amin. Amin. Emang kebetulan kita shoot 6 hari. Terus juga kita pastinya juga melaksanakan prokes yang pokoknya kita tuh cek di hari pertama tuh kita cek, kita beres swab semuanya negatif semua, dan that's why kita mainnya tuh nggak terlalu banyak orang gitu. Iya. Kita nggak Tim produksinya kecil. seminimal mungkin gitu. Jadi walaupun kita mungkin bawa orang gitu, itu juga nggak bisa ikut ke lokasi syutingnya kayak gitu sih. Dan mungkin karena kita kan syutingnya pindah-pindah tempat ya, jadi ada di rest area, ada di Malioboro, ada di Semarang. Jadi misalnya gue lagi nggak take, gue nunggu di hotel supaya meminimalisasi kita ketemu sama orang, karena di Malioboro itu ternyata lebih ramai dari yang kita bayangkan. Benar banget. Jadi waktu abis dari scene Malioboro, scene terakhir itu scene-nya Beno sama Rindu memang sebelum rap. Terus akhirnya kita disuruh nunggu di Elf karena itu masih ramai banget. Kalaupun kita pakai masker kan kita nggak bisa tahu apa yang bisa terjadi ya. Jadi untuk make sure bahwa kita tetap bisa pulang ke Jakarta besoknya, kita nunggu di Elf gitu. Jadi mungkin itu sih yang berasa banget prokes itu. Sama kalau reading, kita cuma reading 2 kali ya, yang bareng sama Kak Imam sama Bang Ringo. Cuman gue sama Ziva ada 2 kali tuh pokoknya yang pertama kita berempat ya? ada yang Ringo, ada Kak Imel sama aku, dan yang kedua kita berdua. Oh, kita berdua workshop, jadi bareng workshop juga. Jadi tetap Bang Kino yang merasa kita masih butuh gitu, kayak dapetin lagi Chemistry itu. Iya, jadi kita workshop lagi berdua. Cukup singkat sih, Kak. Terus kalau nasihat atau apa yang bisa kita dapetin dari senior-senior itu sebenarnya banyak banget. Dari pengalaman mereka yang kita pernah waktu itu sempat pas belum teknik, jadi kita ada istirahatnya dulu, itu kita ngobrol-ngobrol banyak banget ya, banyak banget dari masa kecilnya Ringo dan lain-lain, seneng banget. Dan kalau yang nggak bisa aku ingat, sorry salah ngomong, yang nggak bisa aku lupa itu adalah yang tadi sih, soal emosi. Jadi emosi itu kita tuh nggak melulu soal sedih itu dengan nangis atau marah dengan teriak-teriak kayak gitu sih. Jadi kita melakukan aja hal yang menurut kita benar gitu, yang kita lakukan sehari-hari aja. Jadi semuanya itu jangan dipaksakan. Jadi semakin kita merasa itu benar-benar benar gitu, benar-benar itulah yang memang benar. Gue sempat juga nanya ke Kak Imel waktu kita photoshoot, karena gue pas syuting itu gue nggak ketemu Kak Imel. Jadi gue syuting di hari pertama sama terakhir, Kak Imel itu hari kedua sampai 4 ya kalau nggak salah. Iya. Jadi kita di Jogja nggak ketemu, kita cuma ketemu waktu foto promo, waktu reading dan lain-lain. Jadi gue sempat nanya, Kak gimana ya, kenapa gue tuh suka merasa cringe gitu, gue suka merasa merinding kalau gue nyebutin lines gue gitu, karena gue masih merasa I'm pretending to be someone I'm not gitu, gue kayak merasa ini nggak natural. Terus Kak Imel bilang kuncinya adalah selama lu misalnya Ziva ngomong A, terus lu udah tahu nih balasan lu adalah B. Selama lu ngomong itu cuman karena lu tahu lu emang harus ngomong kayak gitu, berarti itu lu belum dapat.
lo harus ngomongin lens lu tuh memang sebagai hukum aksi reaksi. Jadi misalnya Ziva bilang, gue nggak jadi nih sama anak-anak cabut sama lu kembali. Sebagai gua, sebagai Beno yang udah persiapan banyak, harusnya gue emang kesel dong. Gue udah nabung, gue udah expect lu untuk ikut sama gue kembali. Makanya gue melakukan dialog balasan gue sebagai reaksi dari apa yang Ziva katain. Jadi mungkin nyambung juga sama yang Bang yang gue bilang, ya lu jangan, ya lu harus senatural mungkin, dan lu merasa memang seharusnya lu ngomong kayak gitu. Bukan karena kita tahu skripnya begitu ya. Jadi nggak selalu harus ngikutin skrip juga. Mengapa itu? Misalnya kalau